Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan di minggu peringatan pesta turunnya Roh Kudus, Pentakosta 31 Mei 2020. Khotbah terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Epistel terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26, diikat oleh tema atau topik roh yang menuntun. Dalam bahasa Batak dituliskan Todi ni Jehovah nama nugu tuhasonangan. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Yesaya 63 mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 19 adalah pengakuan dan permohonan Israel. Saya baca mulai dari ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan di pesta peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Saudara, kita berbicara tentang Pentakosta. Bagi agama Yahudi sendiri, perayaan hari Pentakosta itu merupakan perayaan besar dan sangat bersejarah. Ada 3 hal yang sekaligus dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun pada hari Pentakosta itu. Antara lain yakni, pertama, merayakan pesta panen. Dalam bahasa Batak mungkin lebih tepat kalau saya sebut pesta gotilon. Saat inilah orang Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan Allah akan hasil-hasil panen yang mereka peroleh dari ladang, dari kebun, dari sawah, atau hasil-hasil ternak lainnya. Kedua, merayakan pesta pemberian Taurat Tuhan. Dalam bahasa Batak, pesta patik. Untuk mengingat dan mensyukuri saat Musa menerima hukum Taurat dari Allah di Gunung Sinai. Dan sejak saat itulah orang Israel berjanji kepada Tuhan untuk tetap taat, setia, dan tunduk di bawah hukum Taurat daripada Tuhan Allah. Dan yang ketiga, merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Apa maksudnya Hari Kebangkitan Nasional bagi orang Yahudi itu? Pada hari ini mereka menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang khusus, yang istimewa, dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Itu yang disebut dengan teokrasi, dari kata theos kratein, ya.
Saudara, saat merayakan hari besar Pentakosta ini bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, ada peraturan bahwa semua orang Israel dimanapun mereka berada saat itu harus datang ke Yerusalem dari berbagai-bagai pelosok dan penjuru dunia di mana mereka tinggal. Datang juga dari bangsa-bangsa lain dalam berbagai-bagai urusan dan keperluan ke Yerusalem saat itu. Ya, mungkin untuk urusan dagang, urusan bisnis, atau mungkin juga menyangkut dengan pemerintahan politik dan lain sebagainya. Sebagaimana nampak dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Begitu banyak bangsa-bangsa lain datang di Yerusalem pada saat turunnya Roh Kudus itu. Dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa dituliskan di sana. Jadi dapat kita bayangkan Bapak Ibu betapa ramainya Yerusalem pada saat peristiwa turunnya Roh Kudus untuk merayakan ketiga-tiga event yang sangat istimewa sebagaimana saya sebut tadi. Betapa hiruk pikuknya manusia lalu lalang dengan 1001 macam kesibukan di Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu, pada saat yang ramai seperti itulah Tuhan Allah mendemonstrasikan, mempertontonkan pemberian pencurahan Roh Kudus bagi seluruh murid-murid Yesus, orang-orang percaya pada saat itu. Selama ini Roh Kudus hanya diberikan buat orang-orang tertentu saja yang ada hubungannya dengan misi Allah di dunia ini. Ya, mungkin kepada hakim-hakim, kepada nabi-nabi, dan kepada raja-raja serta orang-orang khusus lainnya. Tetapi mulai saat pencurahan Roh Kudus ini untuk semua orang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu dicurahkan tanpa kecuali. Hingga saat ini Bapak Ibu, Roh Kudus tetap dicurahkan, didemonstrasikan dari sorga bagi orang-orang yang percaya, yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, termasuk sudah dicurahkan kepada kita sendiri yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, perikop kita di minggu peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta terambil dari Yesaya pasal 63 mulai dari ayat 11 sampai 14 yang ditulis oleh Trito Yesaya ketiga. Yesaya ketiga itu mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 65. Yang menggambarkan keadaan Yerusalem dan Israel setelah mereka kembali pulang dari pembuangan Babel di tahun 539 atau 538 sebelum Kristus. Bagaimana keadaan mereka yang sudah kembali ke Yerusalem pada saat itu? Mereka mengalami berbagai-bagai kekecewaan, kesedihan, dan masih dipenuhi oleh air mata. Ada banyak yang menyebabkan terjadinya kekecewaan, kesedihan mereka yang pulang, yang kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem itu. Karena segala sesuatu yang mereka jumpai, yang mereka lihat di Bona Pesugit mereka, Yerusalem itu sudah rusak, sudah hancur. Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka sudah hancur rata tanah. Padahal bait Allah itu sangat urgen, sangat penting bagi orang Yahudi. Harus di bait Allah mereka melaksanakan setiap doa, setiap ibadahnya. Tanah-tanah pertanian sebagai sumber kehidupan mereka juga sudah tidak layak lagi dikerjakan. Sudah jadi hutan belantara. Dalam bahasa Batak mungkin lebih tepat kalau disebut sudah tarulang. Oleh karena itu segala sesuatunya harus mereka mulai dari nol, dari dasar, dari awal. Sambil dibarengi dengan kekecewaan yang berat seperti itu, perhatian mereka sekarang saat ini sibuk dengan membangun diri sendiri, rumah sendiri, kehidupan sendiri mulai dari nol. Perhatian mereka untuk hal-hal yang bersifat agama, ibadah, doa, mengurus bait Allah, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya sama sekali sudah pupus. Bahkan mereka merasa bahwa Tuhan sudah nggak mau peduli lagi kepada keadaan mereka.
Dalam keadaan seperti inilah, situasi yang seperti itu kondisinya orang Israel Yahudi yang pulang dari Babel itu datang. Nabi Trito Yesaya yang ketiga. Nabi Yesaya mencoba membangun kembali semangat, dorongan, memberi penguatan, penghiburan, agar jangan sampai putus asa, jangan sampai menyesali masa-masa lalu. Masa lalu itu sudah dijalani, sudah selesai, sudah dilalui. Sekarang penting, mari kita bangun juga persekutuan dengan Tuhan. Mari kita bangun masa depan yang indah, yang lebih baik dari yang sekarang. Dan selain itu, Yesaya juga menegur kerohanian dan pengharapan mereka yang sudah pupus, yang sudah melupakan kuasa Allah dan campur tangan Allah Tuhan, yang bagi mereka tidak lagi mengingat apa-apa yang sudah Tuhan lakukan, perbuatkan. Tidak lagi mengingat kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan dan keselamatan mereka. Yesaya berusaha semaksimal mungkin meyakinkan dan mendorong, mempush up agar tetap percaya kepada Tuhan. Agar orang Israel tidak melupakan sejarah di masa lalu, bagaimana kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan yang menuntun mereka di berbagai-bagai event penting, peristiwa genting, terutama dalam perjalanan. Mulai dari sejarah nenek moyang mereka dahulu keluar dari Mesir, hingga memulangkan, mengembalikan mereka sekarang dari pembuangan Babel hingga tiba di Yerusalem. Perikop ini ditempatkan dalam pesta memperingati turunnya Roh Kudus. Topik roh yang menuntun, todini Jehovah nama nogu Tuhasonangan. Jadi semua message, pengajaran, tona daripada perikop ini Bapak Ibu, sangat erat sekali kaitannya dengan peranan Roh Kudus yang menuntun hidup Israel dan relevansinya, aktualisasinya, kena-mengenanya dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita lihat sebagai berikut. Pertama, dari ayat 10, saya baca ayat 10 meski tidak ikut dalam ayat perikop khotbah kita. Karena khotbah kita dimulai dari ayat 11. Di ayat 10 Bapak Ibu dituliskan di sana, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Yesaya menuliskan bahwa orang Israel saat bertemu dengan orang Israel itu, mengatakan bahwa orang Israel itu saat ini sudah masuk ke kategori memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Dan akibatnya Allah sendiri sekarang menjadi musuh mereka dan berperang melawan sikap-sikap mereka itu. Saudara, hal itu dikatakan oleh Yesaya. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya, Yesaya juga sudah menggambarkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi orang Israel. Sudah sebelum ayat ini. Kita lihat misalnya pada ayat 7. Allah itu dikatakan oleh Yesaya di sana begitu kasih, begitu setia, dan perbuatan Tuhan itu termasyhur. Kebajikannya begitu besar kepada kaum Israel. Kemudian pada ayat 8, Musa juga menggambarkan Allah itu sudah menjadikan Israel itu umatnya dan mengharapkan agar Israel akan menjadi anak-anak yang tidak akan berlaku curang, tidak lagi berlaku curang. Dan pada ayat 9 ditegaskan oleh Yesaya bahwa dalam segala kesesakan Israel, maka kuasa Tuhan langsung campur tangan. Tidak mengutus utusannya, dutanya, tidak. Justru Tuhan sendiri langsung yang bertindak, yang berbuat, yang bekerja untuk menyelamatkan, menebus dalam kasih-Nya, mengangkat serta menggendong orang Israel itu. Istilah menggendong dipakai di sana sebagai simbol kasih sayang Allah kepada orang Israel, sama seperti seorang ibu menggendong anaknya. Namun apa yang terjadi meskipun seperti itu besarnya kasih sayang dan campur tangan Allah yang besar untuk menyelamatkan orang Israel, Tuhan sangat kecewa atas sikap Israel sekarang.
Meski sedemikian besarnya kasih Allah dan campur tangan Allah dalam hidup mereka, ternyata orang Israel itu memberontak, tidak setia. Bahkan mereka sampai disebutkan di sini, mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Saudara, apa artinya mendukakan Roh Kudus? Ungkapan mendukakan Roh Kudus itu dalam Alkitab hanya terdapat 2 kali saja dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama 1 kali, yaitu dalam perikop ini Yesaya 63 ayat 10 pas sebelum nats khotbah kita. Makanya ini juga kita ambil, kita baca. Kemudian satu lagi dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 30 ada ungkapan mendukakan Roh Kudus di situ. Saudara, apa maksudnya ungkapan kalau disebut mendukakan Roh Kudus Allah? Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani Yesaya 63 ayat 10 untuk mendukakan ini adalah asap. Asap artinya 2. Pertama, menjadikan orang sedih, murung, susah. Dan yang kedua, tidak hanya menjadikan orang sedih, menderita, susah, murung saja, menjadikan orang marah. Dan dalam Efesus pasal 4 ayat 30 yang tertulis di sana, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kata mendukakan dipakai di situ lipeo. Lipeo dari kata lipe. Lipe artinya seperti dalam kata Ibrani asap tadi, membuat orang berduka, sedih, murung, menyusahkan hati orang. Jadi ungkapan mendukakan Roh Kudus itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memiliki arti dan makna membuat Roh Kudus itu tidak saja hanya sedih, berduka, murung, kecewa. Dalam arti yang biasa saja, tidak hanya membuat Roh Kudus itu kecewa. Bahkan kalau kita mendukakan Roh Kudus, itu membuat Roh Kudus itu sekarang sangat marah. Dan menjadikan Roh Kudus itu menjadi lawan kita sendiri. Kita yang buat dia jadi lawan kita. Saudara, di hari peringatan atau pesta turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, khotbah ini mengajar kita 2 hal. Pertama, mari kita menghargai kasih Allah, campur tangan Allah dalam segala karya Allah yang tidak akan pernah bisa kita hitung satu persatu dalam hidup kita, dalam diri kita Bapak Ibu. Meski Allah sering sekali mengizinkan berbagai-bagai pergumulan, tantangan hidup dalam diri kita, dalam hidup kita, tetapi namun Allah itu tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Makanya jangan pernah memberontak kita kepada Tuhan. Jangan. Kedua, jangan kita pernah mau mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus tidak hanya berarti menyepelekan Roh Kudus itu, tidak hanya tidak memperdulikan suaranya, peringatannya, bisikan, dan teguran daripada Roh Kudus itu, tidak. Tetapi jangan menjadikan Roh Kudus itu marah, serta menjadikan dia atau Allah atau Roh Kudus itu menjadi musuh kita sendiri. Jangan, Bapak Ibu. Saudara-saudara, apa message, apa pengajaran dari perikop ini di saat kita merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta 31 Mei 2020? Yang kedua, dari ayat 11 sampai dengan 14, ada 2 hal yang disampaikan Yesaya dalam keseluruhan perikop khotbah Pentakosta ini. Yang pertama, Yesaya mencoba mengembalikan ingatan Israel kepada Tuhan yang dahulu sudah menuntun, mulai dari nenek moyang mereka melewati Laut Merah Teberau dan melepaskan mereka dari kejaran Firaun di masa kepemimpinan Musa. Yang kedua, Yesaya menggambarkan, mengumpamakan kuasa dan tuntunan Allah yang maha hebat itu, sehingga orang yang dituntun Allah itu diumpamakan seperti kuda yang melintasi padang gurun yang tidak pernah tersandung, dan seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Inilah yang dilakukan oleh Allah itu, diingatkan oleh Yesaya dalam khotbah ini.
Karena saat ini orang Israel sudah melupakan apa yang pernah dilakukan Allah untuk keselamatan orang Israel. Yesaya menekankan kepada orang Israel yang sedang dalam keadaan terpuruk itu sekembali dari pembuangan Babel itu, bahwa Allah lah yang menolong, membimbing, memelihara perjalanan hidup mereka, baik menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, meski dihadang oleh Firaun dan tentaranya dari belakang, dan mereka selamat. Allah lah yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Allah lah yang menuntun orang Israel melintasi padang gurun dan menghantar mereka tiba di tanah Kanaan. Bahkan Allah lah yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, namun sekarang melupakan semua perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Saudara, di minggu pesta perayaan turunnya Roh Kudus 31 Mei 2020, kita pun diingatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan melupakan pekerjaan bimbingan pemeliharaan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mulai dari masa-masa lalu, masa-masa silam yang penuh dengan pergumulan, penuh tantangan, penuh perjuangan, dan bahkan pengorbanan dalam banyak hal. Ada banyak yang seperti Laut Teberau itu yang mengancam hidup kita di masa-masa lalu dulu. Ya, mungkin kita mengalami jatuh sakit, yang mungkin menurut pemeriksaan dokter, rumah sakit dan sebagainya, penyakit kita itu sangat serius, tidak tertolong lagi, harus pindah rumah sakit karena rumah sakit X tidak bisa menanganinya lagi. Namun Tuhan masih mengizinkan kita sampai sekarang masih hidup, Bapak Ibu. Jangan lupakan pekerjaan campur tangan kasih sayang Tuhan di masa lalu yang kita alami. Jangan pernah melupakan pekerjaan Allah di masa silam dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita ditolong oleh Tuhan melewati krisis-krisis. Banyak krisis yang kita hadapi di masa lalu. Ya, mungkin krisis ekonomi keluarga. Mungkin melewati berbagai-bagai kemelut dan krisis rumah tangga. Krisis dan masalah pekerjaan. Ada masalah dengan pariana konon, krisis usaha bisnis kita, dagang kita yang dahulu kurang berjalan dengan baik, dan lain-lain. Tetapi kita mampu melintasinya dengan aman, dengan tenang. Dan di sana Tuhan jugalah yang terlibat dan campur tangan dan bekerja memberikan kita kekuatan, keselamatan, keluar dari berbagai-bagai krisis itu, Bapak Ibu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Dialah yang senantiasa menyertai orang Israel dalam perjalanan hidup dengan berbagai-bagai kemelut. Dan dialah juga yang menyertai perjalanan hidup kita sekarang, saat ini. Dan akan tiba di tanah Kanaan kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat, Bapak Ibu. Jangan melupakan pekerjaan Roh Kudus. Dialah Allah yang senantiasa hadir dalam rumah tangga kita. Yang senantiasa memberikan kita damai sejahtera di saat semuanya mengancam hidup kita. Mungkin ada ketidakdamai sejahteraan yang kita alami, baik dari teman, dari saudara, dari keluarga lain yang tidak mau dan tidak ada yang rela memberi semangat bagi kita. Tetapi justru sebaliknya, ada yang menteror, ada yang membuat kita berduka, menangis, marah bahkan, dan memancing kita untuk menempuh berbagai-bagai keinginan-keinginan duniawi. Saudara, meski saat ini kita masih belum kembali sukacita penuh akibat dari merebaknya masih ancaman COVID-19 dan korban-korbannya masih terus terpapar hingga saat ini, Bapak Ibu. Masih banyak terpapar seluruh Indonesia. Namun jangan lupakan peranan Roh Kudus yang terus-menerus mendorong kita agar ada damai sejahtera dalam hidup kita ini. Meski telah terjadi akibat fatal dari social distancing, yakni merosotnya dan lumpuhnya keadaan ekonomi dunia, terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK,
Ribuan orang harus di PHK, diberhentikan dari pekerjaannya. Tentu penghasilannya akan sulit. Kehidupan sehari-harinya akan terancam. Dan tidak hanya di situ. Juga krisis usaha bisnis kita, dagang dalam bentuk berbagai-bagai versi. Mati, lumpuh, tutup. Semuanya karena keadaan yang sekarang ini. Namun jangan lupakan kuasa dan peranan Roh Kudus yang terus-menerus memberikan kita pengharapan. Pengharapan bahwa di masa depan juga akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita hingga tiba di tanah Kanaan, kehidupan penuh berkat. Amin, Bapak Ibu. Kembali saya katakan istilah itu. Saudara, saya mencoba menyemangati kita di hari Minggu memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta, agar Minggu turunnya Roh Kudus itu bukan hanya sekedar mengingat atau memestakan peristiwa 2000-an tahun yang lalu ketika murid-murid itu mendapat pencurahan Roh Kudus. Pesta dan Minggu Pentakosta ini bagi kita harus menjadi momen yang sangat penting, urgen, timing yang sangat tepat untuk mengoreksi diri kita. Bertanya kepada diri kita, jangan-jangan kita sudah melupakan berbagai-bagai campur tangan Tuhan yang menyelamatkan di masa lalu, meluputkan, memberkati kita, hidup kita di masa yang sudah kita lalui, dan merasa semuanya itu karena usaha kita. Bahkan ada yang menganggap itu karena kehebatannya menggunakan segala cara yang mereka tahu meraih kesuksesan itu. Jangan-jangan ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan lewat praktek hidup sehari-hari kita selama ini, lewat perilaku yang tidak mendengar suara Roh Kudus dalam diri kita. Jangan-jangan ada banyak orang yang tidak mau mendengar suara Roh Kudus dalam dirinya. Sehingga kita sering mendukakan Roh Kudus, ya. Kalau dalam epistel lewat keinginan-keinginan daging, epitumeo yang kita puaskan sendiri. Makanya saat hari Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020, kita harus mau tersungkur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Mohon kuasa daripada Tuhan sendiri agar Tuhan mengurapi kita, memberikan kekuatan kepada kita, mampu melawan, menolak, mengeluarkan sifat-sifat dagingiah yang selama ini ada dalam diri kita, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam epistel itu. Amin, Bapak Ibu. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Turpuk epistel pembacaan di pertengahan Minggu Pentakosta 31 Mei dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 yang sudah saya upload di YouTube. Silakan Bapak Ibu buka kembali YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Kapanpun saudara mendengar video khotbah ini, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan pesta perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Pesta memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta 31 Mei 2020. Dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14 yang saya baca dari ayat 10 tadi. Agar semakin banyak orang yang mau percaya bahwa Roh Tuhan yang menuntun, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu turunnya Roh Kudus di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Horas, amin. Amin. Berkati video ini, khotbah ini, berkati jemaat yang akan mendengarnya, yang terus-menerus mempersembahkan khotbah-khotbah yang berharga buat jemaat. Terpuji nama Tuhan ini dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin.